Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya untuk feedback nih ya. Sekarang seperti biasa nih kan kita ketemu hari pertama, kedua, ketiga dan empat. Saya mau nanya nih satu-satu nih dari layar saya. Masing-masing nanti saya sebutkan. Selama pertemuan kita ini agenda 3, apa yang Bapak Ibu rasakan pertemuan dengan saya dan semuanya nih selama agenda 3. Saya pengen sedikit sharing dari pernyataan dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan 4 pertemuan kita tentang agenda 3. Oke, silakan saya tanya dengan Pak Hadianto. Silakan Pak Hadianto. Saya mau dengarkan pendapat Pak Hadianto. Luar biasa, Coach. Senang mendapat Coach seperti Coach Denny ini. Di 3 kali pertemuan ini kita membahas beberapa hal seperti Algo 17 kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, standar kinerja pelayanan, dan di hari ini ada kita membahas manajemen risiko. Nah, ini pengalaman baru buat saya, karena benar seperti yang Denny sampaikan tadi, manajemen risiko itu hanya disusun oleh pembuatnya, tidak sampai ke kita. Di level kami saja, saya buka manajemen risiko ketika ada tugas manajemen risiko. Oh, ini manajemen risiko yang disusun OBD saya gitu, tidak dikomunikasikan. Artinya di samping itu ya banyak pengalaman aku luar biasa, bisa menggali potensi-potensi kami peserta ini. Ya mudah-mudahan nanti di Jakarta bisa lebih banyak tukar ilmu di sama Coach ini, belajar sama Coach Denny. Terima kasih Coach sudah diberi kesempatan bersama Coach Denny. Terima kasih Pak Hadianto, terima kasih. Ya siap. Pak Awang silakan. Sesuai layar saya Pak ya. Pak Awang silakan. Jujur izin. Sama Coach ini ya lebih, walaupun susah tapi lebih ilmu lebih banyak dapat nih Coach. Susahnya tiga itu kan berpikir ya yang apa yang saya belum pernah dapat ya di sini saya dapat. Ya contohnya dia hubungan kelembagaan, apa itu organisasi digital, standar kinerja pelayanan, terus dengan tadi ini manajemen risiko. Ini hal yang baru bagi saya untuk manajemen risiko itu, karena kami lintas Pemda ya. Jadi hanya sebatas lintas Pemda, tahu dari tugas kawan-kawan itu secara skala besar dan pusat. Berarti gini, yang harus saya hadapi untuk proyek perubahan itu saya terapkan di daerah. Jadi mohon kerjasama Coach untuk bantu saya nanti di secara on class-nya dan secara perubahan. Izin, terima kasih banyak nih Coach. Terima kasih Pak Awang. Selanjutnya Pak Sumintar, silakan Pak Sumintar. Izin Coach menyampaikan Bapak Ibu, izin pengalaman beberapa hari ini 4 kali pertemuan Coach ya. Ya, banyak hal yang memang menjadi nilai tambah bagi saya secara pribadi. Memang mulai dari terkait dengan organisasi lah. Bagaimana mengoptimalisasikan organisasi, berkomunikasi, membuat jejaring, bagaimana menyikapi dalam kebutuhan jejaring dalam berorganisasi, sampai dengan tadi yang terakhir terkait dengan memang manajemen risiko dan ini keuangan. Jadi bagian dari kurs kan sebenarnya, jadi planning organisasi aktual dan controlling yang memang titik fokusnya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan mengintegrasikan secara komprehensif dari apa yang organisasi yang kita naungi. Seperti itu yang mendukung nanti pada aksi perubahan, memang kalau memang hal-hal yang memang bisa diungkit menjadi aksi perubahan di organisasi yang kita dinaungi sekarang ini. Dari semua pembelajaran ini mendukung sekali dalam merubah mindset, artinya pola pikir, persepsi terhadap mekanisme organisasi seperti apa ke depannya untuk mencapai satu tujuan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat secara terintegrasi. Mungkin
itu Coach yang saya dapat, sampai kepada risiko-risiko dalam organisasi kalau kita memang tidak melakukan pencegahan awal dengan melaksanakan monitor manajemen risiko dari organisasi sendiri. Mungkin itu yang saya dapat sedikit. Terima kasih Pak Sumintar. Selanjutnya Pak Edi. Siap Coach, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih Coach. Banyak sekali sharing, motivasi, kemudian pencerahan-pencerahan yang Coach Denny berikan kepada kami ini, dan saya pribadi sangat sangat apresiasi dan terbuka juga Coach pemikirannya, terutama khususnya terkait dengan hubungan kelembagaan ya, bagaimana kita harus punya jejaring, harus punya ini, dan ini untuk memperkuat tugas-tugas kita. Selain juga yang saya garis bawahi ataupun menjadi sangat concern itu terkait dengan digital ya, organisasi digital. Jadi memang ya sudah saatnya, karena memang era 4.0 itu 4.0 ini, jadi memang digital ini sangat perlu, dan memang untuk inovasi di tempat kerja kita salah satunya adalah dengan digital ini. Dan Coach ini adalah boleh dikatakan coach yang sangat ini sekali terkait dengan digital itu. Saya sangat ini sekali ya dengan Coach ini, apresiasi dan juga sangat banyak dapat ilmu dari Coach Denny, dari mulai motivasi untuk terus mempelajari digital ini, dan juga melihat contoh langsung Coach Denny bagaimana terkait dengan kita di WA langsung, terkait dengan mengingatkan ada Zoom room Zoom-nya kita dikasih tahu, kemudian diinformasikan. Ini sebuah hal yang, dan juga cerita Coach Denny bagaimana kita bisa terkait dengan tadi hubungan kelembagaan juga kita menjaga mitra kita itu dengan digitalisasi ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih Coach, dan ini mudah-mudahan menjadi, dan juga saya terbuka ini untuk persiapan proyek perubahan ya dengan materi-materi dari Coach Denny ini ya. Dan juga mudah-mudahan yang terpenting juga mudah-mudahan ini bisa kami implementasikan di tempat kerja kita ini. Itu aja mungkin Coach, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Edi. Oke, selanjutnya Bu Ut nih. Silent is gold. Silakan Bu Ut. Kalau dari saya hanya satu kata, Coach Denny luar biasa. Banyak yang saya pelajari dari Coach Denny, yaitu tentang digital, tentang semuanya, tentang peningkatan kinerja, kerjasama, semuanya itu arahnya ke digital. Terus satu arahnya yaitu data. Karena dengan data kita bisa mengerjakan semua, yaitu kerjasama, kinerja, dan seperti manajemen risiko. Kalau semua data kita terpenuhi, semua yang diinginkan kita kerjakan itu semua akan berhasil. Itu Coach. Hanya satu, data. Seperti Coach ini katakan. Dari saya itu aja Coach. Terima kasih. Terima kasih Bu Uut. Jadi data itu mahal. Tanpa data lebih mahal. Ya, jadi data. Oke. Terima kasih. Bu Dia, silakan Bu Dia. Izin Coach. Jadi saya termasuknya beruntung, saya masuk di dua kelompok dengan dua kali ya, saya dua kelompok dengan Coach Denny di dua agenda 2 dan agenda 3. Kalau pengalaman saya pribadi Coach, pada saat tahap sebelum kita ke Disrupt Learning, membaca modul-modul yang disiapkan oleh panitia, sedikit sekali pemahaman yang bisa saya dapat. Tapi begitu kita lewat Zoom, lewat tatap muka walaupun hanya lewat Zoom, dengan metode pembelajaran yang isinya diskusi, isinya pembahasan, isinya study course dari setiap tugas-tugas yang diberikan oleh kawan-kawan, itu membuat pemahaman saya terhadap modul-modul yang tadi diberikan tuh meningkat pesat. Oh jadi ternyata maksudnya ini, oh ternyata ini penerapannya seperti ini, oh ternyata ini tuh masalahnya, dan itu lebih banyak saya dapatkan pada tahap diskusi kita. Kemudian saya juga berterima kasih
digabungkan, diblend dengan kawan-kawan dari Kementerian Marves yang saya anggap sebagai pemerintah pusat. Tetap ada rasa rendah diri dari kami di pemerintah daerah terkait dengan kemampuan, terkait mungkin dengan penggunaan aplikasi ataupun terkait dengan sistem-sistem yang memang belum sempurna. Buatan daerah itu pasti tidak sesempurna buatan pemerintah pusat. Tapi dengan arahan-arahan dari kawan-kawan, kemudian dengan masukan-masukan dari coach, kemudian kesempatan yang diberikan kepada kami, hal tersebut sedikit banyak bisa saya lewati. Dan juga terima kasih coach untuk sentuhan-sentuhan personal coach seperti Japri, kemudian coach yang bisa masuk di permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam dari kami peserta, walaupun sifatnya personal, tapi di akhir statement akhirnya pasti Coach Denny akan memberikan masukan-masukan yang tentunya akan memberikan perbaikan bagi apa yang akan kami lakukan. Terutama untuk saya coach, dari awal kan saya sudah sampaikan kepada Coach Denny, kami ini kenapa memegang dua fungsi perbendaharaan atau fungsi penganggaran. Jadi dari awal saya sudah bingung, ini yang mau saya ambil apa? Apakah anggaran, apakah perbendaharaan, ataukah keduanya yang satu. Nah, dengan beberapa kelas yang saya sudah ikuti oleh Coach ini, insya Allah sedikit sudah tergambarkan apa yang saya ambil untuk proyek perubahan nanti. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Bapak Ibu, dan terima kasih Coach. Ya, sama-sama Mudia, terima kasih. Pak Murman, silakan Pak Murman belum nih. Tiga orang lagi, 3 peserta. Ya, terima kasih Coach Denny atas bimbingannya selama ini. Yang pasti saya sudah subscribe Coach YouTube-nya. Terus yang hal yang menarik yang dari Coach itu memang dari beberapa mentoring Coach ini paling melek teknologi Coach ya. Saya kemarin nyoba ngoprek WA, gimana sih Coach bisa kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa dibocorin Coach gimana cara mengadvance-kan WA-nya. Kalau materi hampir sama dengan di modul-modul, hanya memang yang menarik dari Coach itu sisipan-sisipannya, pengalaman pribadi itu yang menarik buat saya, termasuk yang data itu mahal dan sebagainya. Terus kemudian yang terakhir Coach, sudah saya lihat juga How Become Coaching ya, yang podcastnya Coach. Nah itu menarik sekali Coach. Nah, itu memang saya terus terang saya pribadi senang kalau saya bisa menjadikan teman-teman di level bawah saya menjadi seperti saya Coach. Dan nanti saya ada satu pertanyaan sebetulnya Coach, titip sekalian Coach. Bagaimana kalau yang kita coaching itu SDM-nya nggak ngangkat Coach? Nanti mohon nanti dikasih tipsnya Coach. Okay. Jadi kita usahain apapun nggak ngangkat itu Coach. Itu yang saya jadi pusing kadang-kadang Coach. Nah, saya kira itu aja Coach. Terima kasih bimbingannya yang mantap sekali Coach. Siap, makasih Pak Murman. Nanti makanya itu yang saya akan sampaikan nanti pas klasikal Pak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan Bapak Ibu sehat dan saya sehat ya Pak, insya Allah. Oke, selanjutnya Pak Ilham. Ini saya nyebutnya berdasarkan layar Bu ya Pak, mohon maaf biar nggak terlewat. Silakan Pak Ilham. Ya siap. Pertama mohon izin Pak Coach, kami ucapkan terima kasih banyak. Terus terang style Pak Coach ini berbeda, dan justru dengan Pak Coach berbeda ini menjadi influencer buat kami Pak. Saya juga tadi Pak Murman, saya juga udah sukses Pak YouTube Bapak Pak. Ya tapi itu ya gini Pak, kembali ke itu Pak Coach pertama menjadi influencer buat kami Pak, karena terus terang dengan adanya WhatsApp itu kita nggak mau nggak bisa nolak Pak, harus hadir. Kemudian yang kedua ini juga Pak Pak Coach bicara selalu tentang best practice Pak, praktikal di lapangan, nggak hanya teori saja. Kemudian yang ketiga ini masalah IT knowledge-nya luar biasa Pak Coach. Terus terang seperti Pak Edi dan Pak Muhammad juga mengatakan kami tidak menyangka ada coach yang lebih advance masalah IT ini. Kami kira semua coach itu adalah monoton, tapi ternyata coach ini berbeda stylenya, sehingga terus terang Pak jadi influencer kami, membuat tugas itu jadi semangat Pak. Walaupun kepepet Pak, walaupun kepepet di last minute, tapi tidaknya semuanya bekerja semua Pak, dalam membuat tugas ini, dan ini terus terang benar-benar menjadi influencer secara nyata gitu Pak. Terima kasih Pak Ilham. Oke, terakhir Bu Lis, silakan. Ini sesuai layar nih Bu Lis. Mohon maaf terakhir ya. Apa-apa Coach.
ini juga jadi kami senang coach 2 kali ya dapat agenda bersama coach. Untuk teman-teman ini juga kita senang coach punya teman tambah banyak gitu ya, dan teman-teman juga semua baik-baik, lucu gitu ya. Kalau buat saya tuh lucu nih kelompoknya. Jadi apa adanya aja gitu, kita support, nggak masalah dari pusat ataupun daerah gitu ya, karena ya suatu saat daerah juga bisa jadi pusat ya kan, kita yang pusat juga bisa ke daerah gitu. Jadi siapa tahu kita ya di KN sama-sama gitu. Jadi ini di sini kami belajar dari coach banyak banget gitu ya. Kalau dari saya untuk teman-teman juga saya terima kasih banyak. Kemudian coach ada banyak poin yang kami pelajari, kami belajar dari coach banyak, pertama menghargai dan membantu. Walaupun saat ini coach menjadi coach kami gitu ya, tapi sangat membantu kami dan menghargai satu dengan yang lain. Ini kami belajar di situ, dan ilmu-ilmunya semuanya tadi yang Pak Ilham sampaikan, best practice, bagaimana implementasinya di lapangan, jadi nggak hanya teori gitu. Nah itu yang memang kami butuhkan. Kemudian terbuka gitu ya, terbuka dengan saran-saran ataupun dengan masukan kami, negosiasi untuk jam belajar gitu. Nah ini sangat membantu. Dan tadi IT, nah itu juga belajar karena mungkin masih kami lemah gitu ya, mungkin nggak secepat anak-anak muda itu. Kami jadi termotivasi dengan coach yang bisa memberikan contoh itu dan selalu mengingatkan untuk meningkatkan kompetensi gitu. Jadi walaupun nanti dalam perjalanan karir kami ke depan itu seperti apa, kami selalu diingatkan dengan poin-poin itu, dan utamanya agar bermanfaat, bukan hanya mengejar nilai, tapi bagaimana yang kita lakukan ini bermanfaat. Itu yang langsung kena gitu. Saya pikir iya juga, yang ngapain mikir aneh-aneh gitu ya, lulus lah udah bagus, yang penting apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Saya punya teman tambah banyak, itu lebih jauh lebih berharga daripada sesuatu hanya angka. Iya. Nah itu dia. Terima kasih banyak coach, jangan bosan-bosan kalau ketemu saya lagi. Itu aja coach, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya testimoninya, sharing feedbacknya. Sebentar. Ada pantun, Gut. Oh ada pantun, silakan Pak Adianto. Pergi ke Subi, ini depannya Pawan. Pergi ke Subi dengan berlayar. Cakep. Bersama ngopi, pakai gula aren. Cakep. Setelah 4 hari dengan Coach Denny belajar, ternyata Coach memang keren. Biasa. Terima kasih Pak Dianto.